Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rosmawati dari Universitas Yati Madani dengan NIM 2305050 dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Konsep dasar pemrograman adalah serangkaian prinsip yang harus dipahami oleh seorang programmer untuk menulis kode yang efektif. Konsep ini meliputi variabel, tipe data, struktur kontrol, logika dan fungsi, dan lainnya. Hal ini penting untuk seorang pemula karena memahami dasar-dasar pemrograman memungkinkan programmer untuk menyelesaikan masalah secara efisien, membangun logika program yang tepat, dan memahami cara kerja program secara keseluruhan. Contoh bahasa pemrograman yang dipilih. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman web. Saya memilih HTML karena memudahkan penggunaannya dalam membuat tampilan web dasar dan memungkinkan pemula untuk mulai membuat situs web tanpa memerlukan pemrograman logika yang kompleks. Struktur dan sintak dasar. Struktur dasar HTML adalah kerangka utama yang membentuk sebuah halaman web. Bayangkan seperti rangka sebuah rumah. Struktur ini memberikan bentuk dasar dan tata letak pada konten akan ditampilkan. Dalam HTML, struktur dasar sebuah halaman web terdiri dari elemen-elemen HTML seperti HTML, head, body, dan tag lainnya yang membungkus konten. Sintak HTML adalah aturan penulisan kode HTML yang harus diikuti agar browser dapat memahami dan menampilkan hasil web dengan benar. Sintak ini meliputi penggunaan tag dan atribut dan elemen HTML. Sintak HTML 1 ada tag, kata kunci yang diapit oleh tanda kurung siku, misalnya buka tanda kurung siku, p, tutup kurung, atau koma, tanda kurung siku buka, H1 tutup kurung, IMC ditutup dengan kurung siku. A2 atribut memberikan informasi tambahan pada suatu elemen, misalnya search untuk gambar, href untuk link. Ketiga, ada elemen kombinasi dari tag pembuka konten dan tag penutup, misalnya tutup kurung siku, buka kurung siku, p tutup kurung. Ini adalah paragraf. Tanda kurung siku buka garis miring P, tinggal ditambahin P nya itu sebelum ditambahin garis miring sebelum P nya. Berikut adalah contoh kode sederhana untuk menampilkan hello world di layar menggunakan HTML. Nih, dengan hasil outputnya hello world. Penjelasannya, Doctype HTML menentukan tipe dokumen sebagai HTML5, memberitahu browser bahwa file ini menggunakan standar HTML5. HTML dan garis miring HTML menandai awal dan akhir dokumen HTML. Semua konten harus ada di dalam tag ini. Head dan garis miring head, bagian ini berisi informasi tentang dokumen seperti judul halaman atau title, referensi ke stylist atau metadata lainnya. Ketiga, ada title, menentukan nama halaman yang akan muncul di tab browser. Body dan garis miring body berisi konten utama yang akan ditampilkan pada halaman web. H1 dan garis miring H1, tag ini digunakan untuk menampilkan teks dengan gaya heading terbesar. Judul utama dalam contoh ini, teks hello world, akan muncul dengan huruf besar dan tebal seperti outputnya itu. Di sini adalah logika pemrograman. Logika pemrograman adalah kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu dalam program. Ini termasuk menggunakan pernyataan kondisional seperti if, else, dan elif, dan operasi perbandingan. Mengapa logika penting? Logika memungkinkan program untuk berfungsi dengan fleksibel dan membuat keputusan
otomatis berdasarkan data input tanpa logika, program akan bekerja secara statis dan tidak dapat beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Contoh penggunaan logika menggunakan HTML membuat keputusan. Penjumlahan angka. Di sini kita akan menjumlahkan berdasarkan contoh penggunaan logika menggunakan HTML membuat keputusan. Di sini kita akan memasukkan perhitungan penjumlahan. Di H2 penjumlahan 2 angka, label for angka 1 at label, info type number, ID angka 1, nomor angka 1. Di sini kita akan menampilkan functionnya itu jumlahkan ya. Jumlahkan var angka 1 per float. Nih, di angkanya itu angka 1, angka 2 dia akan memunculkan penjumlahan 2 angka. Tinggal kita tulis di outputnya itu 1 angka, 2 angka itu beberapa dihitung, tinggal klik yang hitung itu, dia akan memunculkan outputnya. Selanjutnya ada from dan input pengguna. Untuk membuat from yang mengumpulkan data dari pengguna, kita biasanya menggunakan input atau formulir yang meminta data dari pengguna. Dalam program berbasis teks, kita bisa menggunakan fungsi input, tanda kurung buka, tanda kurung, inti tanda kurung untuk mengumpulkan data dari pengguna. Nih, contoh membuat from sederhana menggunakan HTML. Nih, kita akan membuat from sederhana nih. From action, langsung from action, submit from PHP, method post, label for nama, input type, label for ya email, input type email, label for komentar, extract ID komentar. Outputnya akan menghasilkan from pengumpulan data, ada nama, email, komentar, tinggal klik kirim. Penjelasannya itu struktur from, action, proses PHP. Data dari from akan dikirim ke file proses PHP untuk diproses. Metode atau post, data dikirim menggunakan metode post untuk keamanan, terutama jika data bersifat sensitif. Input, tipe teks untuk input teks biasa atau nama, tipe email, masukin data yang memasukkan berbentuk alamat amanat valid. Button, tombol untuk mengirimkan data. Penjelasan proses di PHP, metode post dapat dikirimkan dari from utama menggunakan post. Keamanan HTML spare charge digunakan untuk mencegah serangan XSS dengan mengubah karakter di spesial menjadi entitas HTML. Konversi tipe data atau INT digunakan untuk memastikan input numerik diproses dengan benar. Hasil PHP akan menampilkan data yang diterima di browser setelah from dikirim. Contoh output, jika pengguna masuk nama Budi Santoso, email budi@example.com, usia 25, maka output di browser akan berupa nama sama dengan Budi Santoso, email budi@example.com, usia 25. Penjelasan proses pemrosesan data. Menerima data ketika from disubmit dengan metode post dan dikirim ke file PHP yang ditentukan dari atribut antara action from. Dalam hal ini proses PHP, data dapat diakses dengan menggunakan @post nama, @post email, dan @post umur sesuai dengan nama-nama input yang diberikan dalam from. Keamanan, fungsi HTML spare digunakan untuk menghindari masalah cross-site scripting XSS dengan mengubah karakter khusus seperti tanda kurung dan menjadi entitas HTML yang aman. Menampilkan data. Setelah proses data, kita menampilkan hasil yang dimasukkan pengguna di halaman web seperti nama, email, dan umur. Ringkasan alur proses, penggunaan mengisi from dan menekan tombol kirim. From mengirimkan data ke servers menggunakan metode post. Servers memproses data melalui script servers atau seperti PHP dan hasilnya dikumpulkan kembali kepada pengguna. Jika from dikirim dengan benar, data akan diproses dan ditampilkan secara sesuai dengan alur ini. Kode sederhana membuat keputusan berdasarkan input pengguna. Nih, di sini kita akan membuat keputusan berdasarkan usia. If usia lebih dari 18, pesannya Anda sudah dewasa. Else if lebih dari usia
kurang dari 0, Anda masih kurang dari 8, Anda masih di bawah umur. Else, pesan masukkan usia yang valid. Tampilkan ke layar. Ini outputnya di sini. Masukkan usia Anda. Usia Anda, jika Anda memasukkan angka 19, maka akan menghasilkan output Anda sudah dewasa. Output akan muncul sesuai usia yang dimasukkan. Jika usia lebih dari 18, Anda sudah dewasa. Jika usia 0 tetapi kurang dari 18, Anda masih bawah umur. Jika usia kurang dari 0 atau kosong, masukkan atau tidak akan ada hasilnya. Struktur kontrol if, else, dan switch. Struktur kontrol digunakan membuat keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. If, mengecek suatu kondisi, dan jika kondisi itu benar, blok kode tertentu akan dijalankan. Else, menyediakan alternatif untuk blok if. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, switch, atau di beberapa bahasa seperti C atau Java, meskipun Python tidak memiliki switch, menggunakan if, else sebagai alternatif. Perulangan dan pengolahan data. Apa itu perulangan dalam pemrograman? Perulangan looping dalam pemrograman adalah suatu struktur kontrol yang memungkinkan program untuk mengeksekusi sekelompok instruksi secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan sangat berguna untuk menghindari penulisan kode yang berulang dan mempermudah proses pengolahan data yang memiliki pola atau tugas yang berubah yang serupa. Perulangan membantu dan mengolahan data dengan mengotomatis proses yang perlu dilakukan berkali-kali, misal menghitung nilai total dari sekumpulan data, memeriksa setiap elemen dalam array atau list, mencetak atau memproses item dalam daftar atau koleksi lainnya. Jenis-jenis perulangan. Beberapa jenis perulangan yang sering digunakan dalam pemrograman adalah for loop, perulangan dengan jumlah iterasi yang sudah diketahui di awal. Kedua, ada while loop, perulangan yang terus berlanjut selama kondisi tertentu terpenuhi. Ada yang ketiga, do while loop, mirip dengan while tetapi kondisi dicek setelah kode dijalankan setidaknya 1 kali. Mengapa perulangan berguna dalam pengolahan data? Perulangan sangat berguna dalam banyak kasus pengolahan data yang membutuhkan pengulangan, seperti pengolahan array atau list, menelusuri elemen dalam array untuk mencari data tertentu, menghitung jumlah, atau memodifikasi elemen. Pengolahan file atau database, membaca data baris demi baris dalam file atau di database untuk memproses pengolahan user input, mengulang input dari pengguna seperti dalam aplikasi yang meminta konfirmasi atau masukan berulang. Dengan perulangan, kita dapat melakukan tugas-tugas berulang secara efisien dan menghindari kode yang redupan. Penggunaan perulangan dari angka 1 sampai 10. Kita akan memunculkan function cetak angka ya. For hasil sama dengan tanda petik 2 di atas menyimpan hasil angka yang akan dicetak nih. For-nya itu for 1 sama dengan 1 kurang dari 10, jadi 1 titik plus. Hasil dari plus sama dengan 1 sama dengan BR, tambahkan angka hasil misalnya dengan BR untuk baris baru. Nih di sini itu mencetak angka 1 hingga 10. Nih H1 itu mencetak angka 1 sampai 10. Cetak angka tutup kurung buka dan tutup. Jadi tempat yang akan menghasilkan itu hasilnya kayak gini. Mencetak angka 1 hingga 10, mencetak angka 1 2 3 4 5 ke bawah itu turun ya. Sampai 10, 1 sampai 10.